Nah Bu, sebenarnya kalau KDRT itu terjadinya atau pelakunya itu melakukan KDRT itu apakah karena masalah ekonomi istrinya atau mungkin dia memang nggak tahu saya bawaannya emosional seperti itu atau gimana sih Bu? Halo Sobat Oces, ketemu lagi dengan saya Alit Suwirya di program Oces, obrolan cerdas ekonomi dan sosial. Kekerasan dalam rumah tangga akhir-akhir ini menjadi hal yang sering terjadi dan viral di Indonesia. Kasus KDRT seringkali tidak terdeteksi karena korban yang bungkam akibat adanya ancaman. Padahal KDRT perlu mendapat perhatian lebih, khususnya terhadap para korban karena akan berhubungan dengan perkembangan anak di dalam keluarga. Bagaimana dampak KDRT dan penanggulangannya? Berikut pembahasan kami bersama narasumber Ibu Dr. Anda Dewi Kumala Dewi, MPSI Psikolog. Selamat pagi Bu Dewi, apa kabar? Selamat pagi, alhamdulillah baik. Makasih Bu udah berkenan hadir di studio Bandung TV pagi ini. Di tengah kesibukannya saya yakin apalagi banyak kasus hari akhir-akhir ini Bu ya. Bu, kan kita lihat seminggu terakhir ada kasus viral terhadap KDRT terhadap selebgram. Terus sebelumnya juga banyak kasus viral kekerasan terhadap anak. Kalau menurut Ibu dari pandangan seorang psikolog, bagaimana bisa terjadi kasus KDRT yang di rumah tangga itu seperti apa sih Bu? Nah, KDRT sendiri bisa dimaknakan sebagai perbuatan yang menyebabkan seseorang atau pasangan itu mengalami penderitaan atau kesengsaraan, ya, baik dari aspek fisik, kemudian psikologis, sosial, terlebih lagi dalam lingkup rumah tangga adalah seksual. Nah, sebenarnya kejadian KDRT itu sudah berlangsung sejak lama. Namun di zaman yang mungkin dekade 20 tahun yang lalu, seseorang lebih memiliki referensi yang terbatas sehingga hanya menganggap itu adalah sebuah, mungkin ini takdir hidupku, seperti gitu ya. Pasrah aja. Jadi gitu, pasrah saja. Kalaupun sudah tidak tahan, berpisah gitu. Tapi tidak jadi jarang terangkat ya. Nah, sekarang dengan adanya kemudahan akses informasi, seseorang bisa berbagi, sharing, ada media sosial sehingga kasus-kasus ini mudah terungkap. Di balik ruang psikologi pun anehnya akhir-akhir ini banyak kasus-kasus mengenai KDRT. Oh, banyak Bu. Betul, seiring dengan yang kemarin viral ya gitu. Jadi itu adalah perbuatan yang membuat seseorang menderita dan sengsara sehingga tidak layak barangkali kalau kejadian KDRT ini hanya dipendam di lingkup rumah tangga saja. Harus mendapatkan perhatian, bantuan yang tepat. Nah Bu, indikasi sudah terjadi KDRT itu sampai mana Bu ya? Misalkan kalau di rumah tangga ada cekcok kan hal yang wajar. Tapi sudah disebut sampai KDRT itu sejauh mana Bu? Betul, di ranah rumah tangga itu yang sangat private. Gitu ya. Seringkali terjadi konflik-konflik. Di mana semestinya berakhir dengan sebuah perdamaian, sebuah kesepakatan. Dan tentunya perilaku kekerasan itu semakin hari menjadi semakin menurun, gitu. Bisa aja seseorang ketika berumah tangga itu punya juga masalah-masalah emosional yang bisa akhirnya terkontrol, terkendalikan dengan baik, memiliki pemahaman yang lebih baik sehingga perilaku kekerasan itu semakin menipis dan hilang. Nah, apa yang dikatakan dengan KDRT? KDRT justru perilaku ini berulang. Gitu ya. Dan tidak menunjukkan penurunan, bahkan semakin hari semakin meningkat. Dari mulai diawali biasanya dari kekerasan verbal. Jadi pasti didahului dengan verbal dulu. Kemudian ada fisik dan kemudian ada ancaman dan lain sebagainya. Yang semakin hari makin meningkat. Yang menyebabkan pihak yang di KDRT ini mengalami masalah-masalah dalam daily activity-nya. Dia menjadi murung, dia menjadi ketakutan, seringkali membatasi hubungan sosial, bahkan ke keluarga besar pun jadi jarang berkunjung. Dia juga mengalami penghayatan bahwa dirinya
yang punya masalah. Waduh. Saya lama-lama seseorang akan merasa dirinya, oh aku memang misalnya bodoh, aku memang berhak dilakukan seperti ini. Bisa sampai Jadi segitu biasa orang yang biasanya ceria, beraktivitas, berteman, sosialisasi itu menjadi berubah. Nah itu indikasi bahwa sudah memerlukan bantuan pihak ketiga. Oh gitu. Jadi kalau kita punya teman dulu ceria, Ya, gaul gitu ya, ya. aktif komunikasi, tiba-tiba setelah menikah Ya, ada perubahan ada yang perubahan signifikan ya. signifikan. Itu ada indikasi Betul. terjadi KDRT gitu Bu Iya, ya. Oke. Nah Bu, sebenarnya kalau KDRT itu terjadinya atau pelakunya itu melakukan KDRT itu apakah karena masalah ekonomi istrinya atau mungkin dia memang nggak tahu saya bawaannya emosional seperti itu atau gimana sih Bu? Baik. Banyak penelitian-penelitian mengenai penyebab dari KDRT ini sendiri yang secara rootnya, akarnya adalah dimulai seseorang memiliki masalah emosional atau yang dinamakan emotional disturbance. Oke. Nah, kemudian ada faktor-faktor lain, faktor lingkungan, faktor tadi ekonomi, adiksi juga berpotensi Adiksi. untuk seseorang melakukan KDRT, Adiksi adiksi terhadap obat-obatan. Oke. Ya, Itu ya, bahkan pasti ya. pornografi, Alkohol juga bisa Bu. alkohol seperti itu. Kemudian ada faktor ekonomi tadi, kemudian juga faktor inner child barangkali ya, Waktu yang masih dinamakan luka batin ketika kecil. Kemudian ada faktor peniruan Ya. gitu ya. Jadi sesuatu hal ini pernah terjadi juga di masa lampaunya kecilnya ketika dia, dia ya. masa kecil, betul. Orang yang disakiti akan menyakiti balik kurang lebih gitu. Iya. Saya pernah denger kayak gitu Bu ya. Oke. Nah Bu, sebentar. Kalau anak misalnya nih orang tua ada terjadi KDRT, itu anaknya pengaruhnya apa Bu? Iya betul. Anak sebagai saksi di Nah dalam saksi benar, jadi saksinya. baik dia saksi, terlebih kalau kita lihat beberapa kasus viral sekarang juga banyak anak yang menjadi korban ya. Iya. Entah itu tidak sengaja kepukul atau bahkan ada kasus yang datang ke ruang kami, si anaknya baru vaksin, rewel sekali dan ayah ini berusaha memberhentikan tapi dengan guncangan yang hebat. Jadi anaknya makin nangis Oke. dan akhirnya dibanting. Hah? Iya, Serius? itu baru kurang dari 2 tahun. Nah, tentunya akan menimbulkan efek ya yang lebih dalam lagi pada diri seorang anak. Padahal walaupun masih Masih kecil sekali betul. Misal anak menjadi trauma, anak mengalami PTSD, post traumatic stress disorder. Oke. Ada juga kasus di mana ayah nih kalau setiap marah pasti akan mengurung anak-anaknya Oh iya, sama itu. istrinya di dalam ruang gelap. Jadi anak ketakutan terhadap kegelapan. Dan yang lebih buruknya lagi, saya pernah menangani 4 anak laki-laki Iya. mengalami KDRT terhadap ibu ya, tapi mereka saksi. Ini sudah besar sekarang, jadi saya mengikuti dari mereka kecil. 4 anak laki-laki ini. Iya, Oke. 4 anak laki-laki ini. Dan ternyata pada anak yang terkecil inilah sekarang menjadi masalah. Dia sedang SMA saat ini. Masalahnya itu dia ada perilaku ke arah gay, gitu. Dimana isi-isi blognya dan lain sebagainya itu merasa sangat butuh mendapatkan Ya. kasih sayang gitu dari pihak. Bapak. Betul. Oh, dari pria ya. Kalau ini tergantung gender ya, ada Iya. juga beberapa kasus anak perempuan yang justru dia jadinya orientasi seksualnya ke arah sejenis, Iya. karena sangat takut tidak suka dengan Betul. sosok laki-laki. Iya, itu Jadi ini sangat berat kalau anak-anak mengalami ini dari sejak kecil. Waduh. Efeknya panjang banget Bu jauh ya. Efeknya panjang. Kemudian Bu, kalau misalnya ada orang yang mengetahui adanya KDRT nih, bisa jadi mungkin orang tuanya, mertua atau orang tuanya atau tetangganya mungkin nggak sengaja lihat. Sebenarnya apa sih Bu yang bisa kita lakukan gitu ya, sebagai teman atau sebagai tetangga yang baik misalnya Iya, gitu Bu? Baik, di banyak kasus justru orang tua adalah orang terakhir yang tahu. Oh gitu Bu? Saking ya di budaya timur, Ditutup-tutupi. betul, di budaya timur sangat menjaga nama baik suami gitu ya. Jadi kalau orang sudah berumah tangga, orang tua mungkin hanya mendengarkan berita-berita senangnya aja, Berita baiknya ya. aja, ya. Jadi biasanya orang tua justru yang terakhir.
Nah, orang terdekat biasanya sahabat, ya, orang yang sangat hafal dengan ekspresi dia sehari-hari, atau tadi tetangga menyaksikan ada tangisan dan lain sebagainya. Nah, apa yang harus dilakukan? Pertama adalah tentunya memberikan ruang aman. Ya, dengan menawarkan barangkali, ibu biar tenang di rumah dulu, bapak supaya tidak emosi, bapak di rumah, biar anak-anak dan ibu di rumah kami. Menyediakan ruang tenang, kemudian juga menampung apa yang dirasakan oleh orang tersebut yang bersangkutan. Jadi entah itu hanya berupa tangisan atau mungkin digali dari kenapa penyebabnya dan lain sebagainya. Dan yang lebih parah lagi, bisa kita melibatkan stakeholder terdekat, misalnya melapor kepada Pak RT. Kemudian kita juga ada beberapa hotline center ya yang khusus untuk KDRT seperti itu. Nanti hotline-nya bisa ditampilkan, bisa Nanti dilihat bisa ditampilkan di bawah ya. Kalau melihat kejadian KDRT bisa Iya. kontak ke hotline Iya, di betul, bawah ini. betul. Nanti ada pihak yang membantu kurang lebih gitu, Bu. Iya, betul. Nah, terus Bu, kalau pelakunya, Bu, itu kan korbannya diberikan ruang tenang, dibantu digali atau kita bantu ke pihak terkait. Kalau buat pelakunya itu sebenarnya masih bisa diselamatkan nggak gitu, Bu? Sebenarnya yang membutuhkan bantuan bukan hanya korban, Betul. tapi pelaku juga memiliki kebutuhan untuk dibantu, dan sangat mungkin dengan pendekatan-pendekatan tertentu, dengan baik agama, kemudian dengan psikoterapi, dan banyak beberapa yang berhasil. Oh, banyak juga Yang yang dalam masuk, Bu. kurun waktu 10 tahun ini Bu hanya 1 kali gitu, setelah yang sebelumnya Tiap hampir hari. setiap minggu atau 2 hari sekali gitu ya. Jadi banyak yang berhasil. Jadi bisa, Bu, ya sebenarnya. Betul. Banyak yang memandang pelaku ini sebagai orang jahat tanda petik yang Betul. nggak akan pernah bisa sembuh gitu. Padahal mereka sangat perlu dibantu. Salah satunya adalah rilis mengenai masa kecil, karena itu banyak yang itu ya, menyimpan dirilis luka ya, dan melihat, menyaksikan sendiri perilaku KDRT itu yang kemudian secara alam bawah sadar ketransfer. Maka sering saya mengatakan, membencilah secukupnya, jangan terlalu dalam. Ada seorang klien saya datang ke saya usia 32 tahun, pria. Dia mengatakan, Bu, tolong saya diperiksa, saya tuh kena penyakit kutukan atau apa? Hah, kutukan? Saya kaget ya. Oke. Kenapa, Dek? Saya bilang, ya saya dulu sangat membenci ayah saya. Ayah saya sering mukulin ibu saya dan sering main perempuan. Sekarang saya sudah menikah dan saya memiliki anak umur 2 bulan. Oke. Tadi malam anak saya rewel dan kami berantem, dan tidak sadar saya memukuli istri saya. Dan ini terus terang ya, hanya sama Bu Dewi aja gitu. Kenapa? Saya bilang, saya juga punya selingkuhan. Kenapa? Perilaku yang dulu saya benci Saya terhadap lakukan. ayah saya lakukan. Maka tadi tag dari saya adalah bukan nggak boleh membenci, membencilah secukupnya, jangan terlalu dalam. Karena kalau terlalu dalam kita akan overfocus. Kita akan melakukan hal, tidak ada pilihan lain, alternatif lain tanpa kita sadari. Ketika kita dihadapkan dengan situasi yang sama, kita malah akan melakukan itu. Gitu. Jadi kuncinya apa tuh, Bu? Untuk seorang pelaku KDRT, kuncinya supaya dia berhasil mengubah perilakunya itu apa, Bu, sebenarnya? Tadi ya, tergantung penyebab. Tidak semuanya penyebabnya karena dia mengalami KDRT juga ya. Jadi kata kuncinya adalah dia lebih paham, barangkali setelah mengadakan konseling biasanya kita menjadi menemukan aspek-aspek apa saja yang harus dia berdamai. Biasanya yang paling ampuh adalah seseorang kita latih untuk memiliki kemampuan forgiveness. Oke, dia memaafkan. Forgiveness tidak hanya memaafkan, tidak hanya menganggap masa lalu adalah sebuah takdir, tetapi bagaimana kita berhasil menempatkan orang tersebut sebagai orang yang saat itu memiliki keterbatasan. Nah, penerimaan kita, acceptance kita terhadap keterbatasan orang tersebutlah yang bisa menyembuhkan diri kita. Oke, ini berat banget nih. Perlu diulang lagi kan? Ini kalau yang nonton di YouTube harus diulang dulu dikit, ulang lagi. Mundur sebentar. Mundur sebentar nih. Oke. Nah sekarang, Bu, untuk wanita gitu ya, Iya. pasti dong kayaknya kalau misalnya waktu zaman pacaran sebelum nikah terjadi KDRT, kalau terus dia nikah itu ya dia goblok aja lah, kurang lebih gitu ya. Jadi Kekerasan mungkin dalam pacaran. kekerasan istilahnya dalam ya. pacaran Iya, kalau udah iya. terjadi terus dia tetap nikah ya itu pilihannya dia lah. Iya, Tapi kan iya. sering kali misalnya waktu pacaran nggak ada kekerasan itu, terus waktu menikah baru terjadi. Nah,
apa kurang lebih tipsnya buat wanita-wanita yang masih pacaran gitu ya? Ada indikasi apa yang bisa dia lihat bahwasanya nanti setelah nikah kayaknya ini bisa berpotensi terjadi KDRT gitu? Ada nggak sih Bu? Kira-kira? Biasanya sudah tercetus gitu, baik disadari maupun tidak, perilaku yang mengarah ke arah sana. Dari sifat impulsif. Impulsif itu kayak gimana, Bu? Impulsif adalah perilaku yang tanpa dipikirkan lebih dulu. Jadi spontan Oke. ketika dia emosi atau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Ada perilaku impulsif gitu. Jadi itu bisa tercermin baik dari ekspresi maupun dari kata-kata. Nah, apabila pasangan kita terindikasi punya sifat impulsif, barangkali ada baiknya mengajak untuk kita nanti ke depannya kalau dalam berumah tangga kerjasamanya lebih enak, aku lebih paham sama kamu, mari kita mendatangi Psikolog. ya betul. Contohnya gimana Bu impulsif tuh? Saya masih belum paham. Misalnya Misalnya nih lagi di jalan barangkali, Oke. misalnya mobil dipepet banget Betul, sama betul. mobil lain ngagetin misalnya. Kan wajar kalau kita hanya sekedar, wih hampir aja gitu, Ya, gitu, enak oke, aja misalnya. Tapi misalnya kemarahannya sampai dikejar lagi mobil yang mepet tadi, Oke. dimaki-maki, buka jendela, meludah, barangkali gitu Oh, ya. gitu ya. Nah gitu ya, Itu ada potensi. ada potensi. Saat ini hanya sama mobil yang mepet, tapi Besok di sama rumah kan istrinya. sama kita pepet-pepetannya. Oh gitu, itu impulsif tuh kayak gitu ya Bu ya. Impulsif, Berarti betul. itu ada potensi. Ada potensi. Harus konseling. Harus konseling. Oke. Oke, selain impulsif ada lagi nggak Bu? Misalnya potensi yang bisa dilihat. Yang bisa dilihat ya. Biasanya dalam kita bercerita ketika kita berpacaran itu ada luka tadi ya, ada luka lama luka barangkali lama ya. itu ya. Dia bercerita misalnya pernah diperlakukan sangat tidak adil, ada kemarahan yang nggak bisa dibalas kepada orang tersebut barangkali gitu ya. Jadi ada cerita yang sangat pedih barangkali itu harus dibantu juga gitu. Karena itu juga berpotensi gitu. Kalaupun nggak ada misalnya kalau anak broken home yang orang tuanya berpisah, walaupun nggak ada kekerasan itu ada potensi juga nggak Bu? Tidak semua yang Nggak orang semua ya? tuanya berpisah akan menyebabkan luka batin. Oke. Tetapi apabila perpisahannya ini tidak menyediakan ruang si anak merasa wanted, merasa lovable, merasa dicintai, justru sebaliknya anak merasa tidak dicintai, itu juga punya potensi untuk nantinya terlalu berlebihan dalam menuntut pasangannya mencintai Oh, dia, gitu. gitu. Jadi bukan Berarti broken KDRT ya? home-nya, bukan broken home-nya, bukan perceraian yang salah, tapi pemaknaan si anak ketika proses itu terjadi. Gitu. Oke. Oke, kurang lebih gitu ya. Nah KDRT, nah sekarang kita lagi ngomongin juga sekalian ini Bu, ngomongin ada beberapa kasus kekerasan terhadap daycare kalau nggak salah bulan lalu di Depok. Kalau Ibu sebagai psikolog melihat adanya daycare, yang tentu pasti banyak membantu juga ya. Tapi ada sedikit risiko yang mungkin terjadi beberapa yang viral. Betul. Saya nggak tahu ada yang nggak viral apa enggak kan gitu ya. Itu seperti apa Bu? Ya baik. Sebenarnya daycare adalah pilihan yang tepat bagi pasangan yang keduanya bekerja. Betul. Dibanding anak ini hanya diawasi oleh satu orang yang belum terlalu kita percaya. Oke. Katakanlah ART, kita belum terlalu mengenal pribadinya dan sebagainya. Dan tentunya kalau ART kan tanpa program. Yes, betul. Ya, jadi daycare adalah pilihan yang sangat tepat untuk ibu dan rumah tangga masa kini. Yes. Namun perlu diperhatikan syarat-syarat sebuah daycare yang pantas untuk kita pilih. Nah itu gimana Gitu Bu ya. syarat-syaratnya kurang Salah lebih? satunya tentunya fasilitas ya. Oke. Bagaimana nanti area untuk si anak bermain, tidur, apakah itu memenuhi syarat. Kedua adalah ini yang jarang terobservasi sama orang tua, yaitu tentang SDM-nya. Karena kan yang penting dengan siapa anak kita akan dibersamainya, yaitu pengasuh di situ kan. Orang-orang yang ada di daycare, kita lihat
mungkin ya kalau awam tidak seperti psikolog ya dalam mengobservasi ini perilaku ini akan menandakan apa. Tetapi setidaknya kita mengenal tidak hanya ketika kita mendaftarkan anak kita ke daycare. Jadi perlu waktu berkenalan dulu dengan orang-orang pengasuh-pengasuh di sana sebelum kita memastikan anak kita masuk ke daycare. Kalau perlu ya kita observe atau trial dulu di sana. Sama maminya juga ikut mengawasi bagaimana cara handling ketika anak-anak ini misalnya rewel dan lain sebagainya. Jadi penting mempelajari sifat-sifat atau perilaku dari pengasuh ini gitu yang ada di daycare. Yang ketiga adalah lihat programnya. Jadi dari pagi hingga sore hari dijemput itu kegiatannya apa aja. Yang paling diharapkan oleh para ahli tumbuh kembang adalah tentang program stimulasinya apakah tepat. Stimulasi dari motoriknya, kemudian stimulasi dari emosinya, sosialisasinya, barangkali itu ya. Dan yang terpenting harus ada buku komunikasi, alat komunikasi orang tua dengan pengasuh. Bagaimana si anak hari ini, apakah rewel? Oh, ada buku komunikasinya juga? Ya, daycare yang ideal itu yang membuka akses komunikasi dan ada buku tiap hari. Dan orang tua pun ketika serah terima anak, itu harus pengamatannya sangat detail sama anak. Takutnya ada yang biru, ya. Dan sebisa mungkin anaknya sudah bisa bercerita. Jadi bukan anak-anak yang mengalami speech delay. Barangkali sekarang kan ada anak yang 3 tahun pun belum bisa bicara ya. Jadi lebih baik untuk anak yang udah bisa cerita gitu. Ya, betul. Jadi tadi kita ulang lagi Bu. Nomor 1 fasilitas. Iya. Terus kedua pengasuhnya, ketiga ya, programnya, betul. yang keempat komunikasi. Ada komunikasi ya. Dalam bentuk buku setiap atau hari. setiap Ya, hari. betul. Ya. Oke. Nah Bu, sebentar. Kalau misalnya terjadi daycare yang terjadi penganiayaan gitu, sebenarnya itu masuk KDRT atau gimana sih? Kenapa sih seorang pengasuh gitu bisa melakukan aniaya terhadap bayi yang kurang lebih sebenarnya dia punya tugas gitu ya untuk ini? Apa yang bisa membuat mereka melakukan hal seperti itu Bu, dari sisi psikologi? Iya, banyak juga yang menanyakan ke saya Bu Dewi dengan adanya kejadian ini apakah perempuan justru berpotensi untuk melakukan KDRT ya. Iya. Nah karena ini tentang daycare yang tentunya pengurusnya dan semua SDM yang terlibat adalah kebanyakan perempuan ya gitu. Nah pertanyaan kita adalah kenapa perempuan pun bisa melakukan itu gitu ya, terlebih pada anak. Ini tentu tidak, ini kasuistik ya, jadi tidak semua, tidak banyak, tapi ada dan memang perlu perhatian untuk kita semua. Nah biasanya ini disebabkan oleh beberapa kemungkinan. Pertama adalah orang tersebut tentu mengalami masalah-masalah saat ini, gitu. Ada yang dinamakan defense mechanism displacement. Misal ya, kalau seseorang itu mengalami hal yang tidak menyenangkan atau kena marah, saya tapi nggak bisa ngebales ke orang itu, maka kita akan cari orang yang lebih lemah, gitu. Gitu ya? Ya. Gitu ya, misalnya bos marahin staff nggak bisa marahin bos kan, akhirnya marah-marah lah di rumah misalnya gitu ya, itu adalah displacement. Kita mencari tempat lain untuk mengekspresikan. Buang sampah ya? Ya gitu buang sampah. Nah kebanyakan sih memang tidak baik-baik saja pelaku KDRT wanita terhadap anak. Pasti ada masalah-masalah, punya problem-problem. Apalagi kalau kita lihat kasus kemarin, dia juga kayaknya tidak mudah ya, karena sedang masa kehamilan. Semua secara awam mengatakan kok bisa sih dia sedang hamil, misal gitu ya. Tapi melakukan KDRT ya kita tidak tahu apa yang dia hayati, bagaimana hidup dia saat itu. Mungkin juga ada masalah-masalah tadi ya. Gitu. Nah kalau buat bayinya, bukan bayi ya, anak kecilnya yang mengalami kekerasan baik itu karena pengasuh di daycare atau mungkin dari ART atau dari orang tuanya mungkin. Kalau sudah besar dah dia bisa konseling, dia bisa berusaha. Tapi kalau masih kecilnya apa Bu yang perlu dilakukan Bu? Baik, mungkin ini berkaitan sama program penyembuhan barangkali gitu ya bagi anak. Yang masih umur balita gitu, yang baru kemarin jadi korban misalnya gitu. Betul. Gimana Bu? Jadi kan ada area di mana kepercayaan ya, attachment, si anak terluka. Di mana bayi pada umumnya sangat mempercayakan hidupnya sama orang dewasa sekitarnya. Ketika dia menangis, ada orang dewasa datang.
dia belum bisa ungkapin, tapi orang dewasa itu paham, dia lapar, dikasihlah susu, digantilah popoknya. Tapi ini adalah sebaliknya, dia mengalami kesakitan, rasa takut seperti itu ya. Jadi apa yang harus dilakukan? Yaitu memberikan too much, sangat banyak, sangat penuh tentang kasih sayang. Jadi anak ini harus banyak dipeluk, Oh gitu. banyak diusap ya. Jadi secara touchingnya ditingkatin, kemudian diajak bermain, sehingga muncul lagi, tumbuh lagi trust sama orang-orang dewasa. Gitu. Ya, ini penting nih. Gitu ya. Diajak bermain, diajak tertawa, kemudian ada sentuhan. Kita jadi sentuhan itu tidak selalu menyakitkan. Karena kan anak-anak ini biasanya sangat iritasi ya, sangat irritable ya. Dia jadi takut disentuh, takut ada orang dewasa mendekat, biasanya traumanya seperti itu. Nah, ini harus kita lakukan hal-hal semacam itu. Lama nggak Bu kira-kira menyembuhkan bayi-bayi, balita-balita yang kena kekerasan? Karena masa anak biasanya lebih cepat dibanding kalau sudah lebih besar. Jadi lebih baik segera ditangani. Iya, betul. Kalau ada korban KDRT, anak kecil, balita, lebih baik segera ditangani, diajak main, kasih sentuhan lebih, kurang lebih gitu. Sebelum itu akan berdampak ke masa dewasanya, bisa jadi LGBT tadi itu Bu, bisa jadi macam-macam itu ya Bu ya. Oke. Nah Bu, tanda-tandanya apa Bu? Anak-anak ini, berarti kan kita bisa lihat juga Bu ya. Kalau tadi kan dari wanita misalnya mengalami KDRT, teman-teman bisa lihat nih orang kok dulu sebelum nikah ceria, ngajak ngumpul arisan apa misalnya mendatang, sekarang nggak pernah datang. Kalau anak-anak bisa kelihatan nggak Bu? Misalnya kita ketemu anak-anak, anaknya teman anak saya lah misalnya gitu ya, di TK atau di mana, itu dia ada KDRT di rumah itu bisa kelihatan kayak gimana Bu? Pertama adalah tentu fisik ya, anak mudah dikenali dari fisiknya. Oh pasti ya. Gitu ya, jadi orang tua hendaknya selalu memeriksa kondisi fisik anak ya. Gitu, ada biru-biru, apa dia nangis ketika dipakein baju, mungkin ada yang di dalam lukanya. Yang kedua adalah sering anak itu merespon ketakutan secara tidak tepat. Nah, misalnya lihat sendok takut, ada beberapa anak ya. Gitu? Nah itu ternyata itu pernah dipaksa makan dan luka gitu, terluka. Itu ya. KDRT juga itu KDRT juga ya. Jadi pada anak itu sangat spesifik ya, dia jadi merasa takut untuk hal-hal yang biasanya dia tidak takut gitu. Jadi sangat terlihat sekali kalau ada kejadian yang tidak mengenakan bagi si anak atau trauma. Jadi kalau ada trauma-trauma itu sebenarnya guru-guru sekolah juga bisa lihat. Betul, itu bisa lihat. Dan bisa kontak ke hotline di bawah ini kalau begitu. Kalau anak-anak seringkali ditandai dengan learning disabilities, dia kesulitan belajar, sering tidak fokus, melamun, padahal sebelumnya tidak seperti itu. Oke. Gitu, di kelas melamun ya. Gitu. Selain tentunya tanda-tanda tubuh ya, ada biru-biru apa itu, tubuh, itu udah ketahuan banget itu Bu ya pasti. Biasanya guru observasinya lebih bagus kok. Lebih bagus ya Bu? Ya, guru-guru zaman sekarang ya. Betul. Kalau ada tanda tubuh nih udah pasti deh. Ya, terjadi KDRT di rumahnya. Gitu ya, biasanya. Betul. Cuma kan kalau di hotline tuh kurang lebih apa sih Bu yang misalnya udah lapor ke hotline? Karena kan perlu hati-hati sekali Bu ya. Untuk biasanya ada penanganan cepat. Kalau yang menelpon itu korban, biasanya diajarkan untuk dia kayak P3K-nya ya, ibu tarik nafas, ibu sekarang ada di mana, ibu jauh nggak dari pelaku, ibu harus mengamankan diri, bawa anak-anak seperti itu ya, cari tetangga terdekat, biasanya terus lapor RT RW, ibu tenang dulu, tarik nafas dulu, gitu, karena kan seseorang bisa dalam kondisi yang panik, terus nanti ditanya, ibu ada luka, ibu bisa jalan, misalnya seperti itu ya. Gitu. Jadi memang sangat membantu sekali adanya hotline service. Bentar Bu, ini kalau hotline-nya disediakan sama ada yang pemerintah? Dengan pemerintah, ada beberapa juga, ya. Jadi bisa dicoba buat teman-teman yang ada kejadian, baik mengalami sendiri ataupun ada melihat jadi saksi. Karena memang harus segera ditangani. Ini dampaknya cukup panjang sampai ke anak-anak di masa depannya, maupun di masa kini juga pasti ya, learning abilities-nya berkurang. Yang lebih parah lagi adalah menyangkut nyawa ya. Oh iya pasti. Jadi berpotensi, yang fisik itu berpotensi untuk kematian. Dan beberapa kasus juga yang berulang itu sering ada keinginan dari korban ini mengakhiri hidup. Jadi malah pengen bunuh diri ya? Iya, bunuh diri. Aduh, nih kalau ngomong KDRT ini apa namanya, jadi ngerasa jadi ngerasa sedih banget jadi gitu. Kurang lebih gitu Bu.
Baik. Apa ada lagi yang mau disampaikan kamu kira-kira untuk tips-tips buat keluarga Iya, supaya tetap harmonis Iya. jalan dalam berumah tangga gitu, Bu? Jadi ketika kita merasakan ada nyamanan yang disebabkan oleh masalah yang tertentu, yaitu misalnya KDRT, yang pertama harus dilakukan adalah ketika dia baik-baik saja, ajak untuk menindaklanjuti kepada berobat pada ahlinya. Ketika lagi nggak ribut. Lagi moodnya baik ya. Jangan ketika dia marah ya, pasti akan lebih marah lagi. Oke. Tapi ketika dia meminta maaf, dia berjanji tidak akan mengulang, maka ajaklah ke psikolog, barangkali itu ya. Yang kedua adalah sebuah keberanian yang luar biasa, karena itu juga akan mengedukasi orang-orang ya. Ketika kita berani speak up, seperti kemarin kasus ya, seorang katakanlah influencer ya, dia menayangkan itu di media sosial, barangkali sudah tidak ada jalan lain ya. Tapi itu sebuah keberanian yang luar biasa, sehingga perempuan lain pun jadi tahu bahwa kalau diperlakukan seperti itu tidak bisa diam, tidak boleh diam. Oke, itu dua itu ya. Gitu ya teman-teman Sobat Oces. Semoga pembicaraan kita hari ini berguna buat teman-teman baik yang sudah berumah tangga ataupun yang belum berumah tangga, supaya dalam berumah tangga tetap harmonis. Kalaupun terjadi KDRT segera bisa ditangani, kurang lebih gitu, sehingga nyawa bisa terselamatkan, anak-anak emosinya tumbuh kembangnya juga bisa terselamatkan. Sekian pembicaraan kami hari ini, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. See you.